dipenjara di Menara London karena dicurigai terlibat dalam konspirasi. Di penjara, Elizabeth belajar pentingnya menjaga citra diri, memanfaatkan informasi, dan bertahan hidup dengan kecerdikan. Tahun 1558, Mary I meninggal, dan Elizabeth naik takhta sebagai Ratu Inggris pada usia 25 tahun. Inggris waktu itu rapuh. Konflik agama berkecamuk antara Katolik dan Protestan, ekonomi lemah, ancaman Spanyol dan Prancis, serta intrik politik internal. Elizabeth menghadapi semua itu dengan strategi luar biasa. Ia menolak semua lamaran pernikahan, termasuk dari Philip II Spanyol, sehingga mendapat julukan Virgin Queen. Keputusannya itu bukan sekadar soal pribadi, tapi politik, menjadikan dirinya simbol kekuasaan tunggal yang tak bisa ditantang oleh suami atau kekuatan luar. Di awal pemerintahannya, Elizabeth memperkuat angkatan laut, mendorong perdagangan, dan menata diplomasi cerdik untuk menjaga perdamaian tanpa mengorbankan otoritas. Ia memulai reformasi agama melalui Acts of Supremacy dan Uniformity, menegaskan Protestanisme sebagai fondasi Inggris, tapi tetap menahan diri agar tidak memicu pemberontakan besar. Zaman Elizabethan periode pemerintahannya menjadi masa keemasan Inggris dalam seni, literatur, dan pengetahuan. Shakespeare, Marlowe, dan penulis besar lainnya berkembang pesat. Di sisi politik, Elizabeth menghadapi banyak upaya kudeta dan konspirasi Katolik, termasuk plot Babington, tapi selalu berhasil menangkis ancaman. Itu berkat intelijen yang cermat dan kemampuan diplomasi yang luar biasa. Puncak militernya datang pada tahun 1588 saat armada Spanyol menyerang Inggris. Elizabeth tidak memimpin pasukan langsung, tapi pidatonya di Tilbury membakar semangat tentara dan rakyat. Armada Spanyol hancur, menandai kebangkitan Inggris sebagai kekuatan dunia. Selain itu, Elizabeth memulai proyek kolonisasi di Amerika, membuka jalur perdagangan baru, dan memperluas pengaruh Inggris di Eropa. Ironi dan dramanya terus berjalan. Meski digambarkan sebagai Virgin Queen, Elizabeth harus menghadapi tekanan untuk menikah, tapi ia selalu mengutamakan politik negara. Ia menunjukkan bahwa kekuatan seorang wanita bisa lebih besar daripada kekuasaan seorang raja pria. Hingga usia lanjut, ia tetap mengendalikan politik dan diplomasi Inggris dengan kecerdasan luar biasa. Elizabeth meninggal tahun 1603 tanpa keturunan, menutup era Tudor. Tapi warisan pemerintahannya dari ketahanan menghadapi bahaya, kemenangan militer, pengembangan seni dan literatur, hingga diplomasi yang cerdik menjadi teladan kepemimpinan yang dipelajari hingga sekarang. Ia membuktikan bahwa kecerdasan, strategi, dan keberanian bisa mengubah status anak haram menjadi ikon nasional yang tak terlupakan.